Pembacaan putusan soal pemilu serentak yang mepet dengan pelaksanaan pemilu menimbulkan tanda tanya. Jangan-jangan itu disengaja agar pemberlakuannya bisa ditunda. Di luar praduga yang belum terbukti itu, siapa sebenarnya yang untung dan siapa yang rugi jika pemilu serentak berlaku tahun ini? Kita ikuti wawancara Rudian Danu dengan peneliti dari Poltreking Institute Hanta Yuda. Mas Hanta, ini kalau kita bicara soal pemilu serentak, MK memang sudah memutuskan bahwa pemilu serentak itulah yang sesuai dengan konstitusi. Tapi pelaksanaannya, pemberlakuannya itu baru 2019. Nah, pembacaan yang baru dilaksanakan Januari kemarin itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Mengapa itu dijadikan pembenaran bahwa ini harus dilaksanakannya di 2019. Nah, sebetulnya siapa sih yang dirugikan kalau pemilu serentak ini dilaksanakan, Mas Hanta? Pertama, pemilu serentak ini terkonfirmasi seharusnya yang sesuai dengan konstitusi adalah harusnya serempak. Jadi yang disayangkan terhadap putusan MK ini, mengapa MK baru memutuskan di ujung waktu seperti ini yang waktunya sangat mepet sekali mendekati pemilu. Padahal ada waktu ketika April atau Mei 2013, seandainya 1 tahun sebelum pemilu legislatif MK memutuskan, maka pemilu serempak paling tidak bisa dilaksanakan di pemilu 2014, tidak harus menunggu 2019. Nah, mengapa ini sesuai dengan konstitusi? Karena jelas di konstitusi kita menganut sistem presidensil. Dan dalam sistem presidensial itu, harusnya pemilu eksekutif atau pilpres itu tidak sangat bergantung dengan pemilu legislatif. Kedua-duanya memiliki legitimasi langsung. Jadi pemilu presiden bukan mendapatkan legitimasi dari parlemen seperti dalam parlementer. Kalau parlementer kan jelas, hasil pemilu parlemen, siapa yang menguasai parlemen, kemudian itu yang menjadi Perdana Menteri. Jadi memang determinan. Tapi kalau dalam sistem presidensil tidak, masing-masing dan harusnya dilakukan serempak. Itu satu. Yang kedua, dengan pemilu serempak itu mendorong sistem pemilihan presidensil yang kuat juga. Karena secara psikologis pemilih yang apabila dilakukan secara serempak, misal capresnya adalah Mas Rudi, maka ketika pemilih atau pendukung Mas Rudi itu akan cenderung memilih partainya Mas Rudi juga. Nah, ketika dia kesana secara serempak, maka itu akan mendorong orang juga memilih partai yang di mana figur pilihan dia terasosiasi partai itu. Sehingga itu ada kemungkinan kongruen antara capres terpilih dengan partai dukungan yang relatif kuat. Nah, karena itu dalam rangka untuk membuat sistem presidensil, kemungkinan terbentuknya sistem pemerintahan yang lebih efektif. Ya, ini dia yang menjadi pertanyaan kemudian, siapa yang untung dan siapa yang rugi sebetulnya dengan pemilu serentak ini kalau kita bicara soal partai politik ya. Nah, Nah, sebelum ada keputusan pemilu serentak, kita tahu bahwa yang selama ini yang bisa mengusung pasangan capres-cawapres itu kan hanya partai politik. Nah, lalu ada presidensial threshold, itu didominasi oleh partai satu sisi, kemudian dikerangkeng lagi lebih dalam, dihegemoni oleh partai-partai besar saja. Nah, hari ini yang dari elektabilitas maupun konfigurasi parlemen yang sangat mungkin bisa mengusung capres-cawapres tanpa berkoalisi adalah satu PDIP, kedua Golkar. Karena itu kalau ada dilakukan pemilu serempak secepatnya, artinya di 2014, yang paling dirugikan adalah Golkar dan PDIP. Karena dua partai ini tidak bisa katakanlah menentukan monopoli, selain memonopoli, tapi tidak bisa menentukan peta politik. Nah, ini yang saya kira akan merubah konfigurasi. Kalau pemilu serentak ini diberlakukan, ini strategi politik setiap partai ini akan sangat berubah drastis. Sangat berubah. Saya yakin sekali akan berubah karena konfigurasi pertama berubah, yang kedua strategi mereka juga akan berubah. Tapi kalau diberlakukan dengan PT, itu artinya kan akan berpengaruh terhadap partai menengah ke bawah. Mencalonkan kalau partai menengah ke bawah, dia seperti itu, dan itu akan sangat menentukan bagaimana partai itu akan terpilih nanti. Nah, itu yang menarik yang saya katakan, itu yang memperkuat sistem presidensial kita, karena kalau figur yang terasosiasi kuat terhadap partai, itu pasti berdampak terhadap partainya, itu akan memberi efek kepada partainya, dan partai itu akan mendapatkan insentif elektoral yang lebih kuat. Contohnya misalnya dengan pemilu serempak, itu artinya PDIP harus sudah lebih awal mengumumkan. Nah, misalnya sentimen positif terhadap Jokowi sedang kuat, lalu dia mengusung Ibu Mega, itu akan berpengaruh dengan atau mengusung Jokowi misalnya. Begitu juga dengan Golkar dan sebagainya. Jadi selama ini kan seolah-olah terpisah. Seolah kita akan pemilu legislatif, 2 bulan atau 3 bulan kemudian pilpres. Jadi sesuatu yang berbeda. Nah, sekarang
memaketkan dua itu, pemilih datang ke bilik suara, dia akan memilih, ada kecenderungan, ada proses lebih mementingkan figur ya, perilaku pemilih kita, dia akan memilih figur-figur terbaik, pilihan yang bersangkutan atau pemilih, kemudian dia pilih, dia akan memilih partai sang kandidat itu. Karena itu partai akan lebih serius lagi memilih kandidat yang terbaik di partainya. Menurut Anda, dengan sistem pemilu yang serentak ini, apakah akan menghasilkan sebuah pemerintahan yang jauh lebih baik dari apa yang kita punya saat ini? Saya sejak awal keyakinan, saya melakukan riset pada 2004, SBJK sejak awal, kemudian yang buku Presidensialisme Setengah Hati itu, salah satu agenda penting penataan ulang sistem politik kita, sistem demokrasi kita untuk memperoleh sistem presidensial itu adalah pemilu harus dilaksanakan serentak. Selain mengkonfirmasi bahwa tidak ada ceritanya dalam sistem presidensial bahwa pemilihan presiden itu bergantung pada hasil pemilu legislatif. Ini kita bergantung. Itu parlementer ceritanya. Jadi logikanya ini yang saya istilahkan presidensialisme atau presidensial cita rasa parlementer itu begini. Setengah hati kan gitu. Ini gayanya parlementer banget. Menunggu hasil pemilu legislatif itu tidak ada ceritanya. Mestinya dilakukan serempak. Seperti Amerika misalnya. Bisa dilakukan serempak. Meskipun mereka ada pemilu selaya atau bahkan seperti Filipina yang serempak semuanya sampai ke pemilu lokal. Nah, itu satu, mengkonfirmasi komitmen konsistensi kita berdemokrasi presidensil. Yang kedua tadi itu adalah bagian dari psikologi pemilih. Pemilih cenderung lebih mengutamakan figur ketimbang partai sebenarnya. Kalau dia lebih mengutamakan figur ketimbang partai, dia akan memilih partai figur yang dia pilih. Nah, berarti mendorong presiden terpilih didukung oleh partai yang relatif kuat. Nah, artinya presiden terpilih didukung oleh parlemen yang kuat. Itu kan memperkuat sistem presidensil agar dia dapat dukungan di parlemen. Mas Hanta, terima kasih banyak sudah bersama Mas Rudi. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Hanta Yuda. Saya Rudi Andano untuk Let's Vote.